Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Faiz Project. Jadi video kali ini saya akan membahas kembali mengenai pompa oli samping ya. Di video sebelumnya saya membahas tes kebocoran dari si pompa oli samping dengan eh, menyimpannya selama 24 jam gitu. Dan hasilnya adalah pompa oli samping ini tidak ada sedikit pun kebocoran ya. Nah, eh, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba untuk gimana sih cara kerja dari si pompa oli samping ini ya. Jadi sebelumnya saya isi dulu pompa ini dengan oli samping full. Sudah terlihat ada gelembung-gelembung udara di situ, berarti udara di dalam pompa oli samping ini udah berpindah ke atas dan digantikan dengan si cairan oli samping ini. Oke, nanti jika sudah terisi penuh, saya akan membiarkan dulu selama beberapa menit ya, mungkin 10 sampai 15 menit lah, supaya celah-celah di dalam pompa oli ini terisi penuh oleh cairan oli samping, gitu. Jadi supaya eh, nanti pas tes untuk cara kerja pompa oli ini bisa lebih maksimal ya. Saya juga belum tahu nih apakah memang seperti ini cara kerja pompa oli. Cuma saya penasaran aja karena kemarin setelah di percobaan pertama pompa ini benar-benar tidak keluar si oli samping gitu. Apakah ada kesalahan? Apakah memang seperti apa? Tapi untuk tes yang sebelumnya memang pompa oli samping ini saya anggap pada saat mesin mati ya. Jadi tidak ada aktivitas, tidak ada kerja dari si pompa oli samping ini ya. Jadi hanya melihat dari tes kebocorannya saja. Saya benar-benar mau ngulik si pompa oli samping ini ya. Karena kan banyak yang membahas mengenai pompa oli ini, apalagi yang menceritakan tentang kok setiap pagi asapnya ngebulnya tebal banget gitu kan, atau ditinggal 2 hari 3 hari seminggu nggak dipanasin, sebulan nggak dipanasin, itu asapnya tebal banget. Nah ini saya bandingkan dengan Nepal yang punya 09C ya. Ini punya Crystal, Tornado, dan Suzuki 2 tak lainnya. Dia lebih pendek. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi sini saya jelaskan kembali lah. Kalau misalnya dia lebih pendek dibandingkan dengan punya Satria, mau Lumba atau Hiu, itu nepelnya lebih panjang karena di dalamnya terdapat per dan pelor. Kalau untuk yang kode 09C ini dia tidak ada pelor atau per. Jika posisi masuk seperti ini, kemudian ada cairan yang masuk ke dalam pompa, ya. Kemudian bila tidak tertahan oleh eh, pelor dan per, maka cairan itu otomatis akan keluar gitu. Mau motornya dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup, itu dia akan keluar terus-menerus karena tidak ada penahan di sini. Ini kan dia ada penahan ya. Jadi per itu mendorong ke belakang keluar dan ditahan oleh pelor. Jadi pelor itu pas di antara lubang nipple ini yang dalam ini nih, yang bolong. Kalau di Satria 2 tak itu kan kecil bolongan belakang luarnya ya. Kalau ini bolongannya besar, jadi ditahan oleh per dan pelor gitu. Nah, ini kita kalau misalnya dimasukin ke sini nanti efeknya adalah cairan yang turun ke dalam pompa oli itu tidak akan ada yang menahan ya, karena fungsi per dan pelor atau fungsi nipple dari Satria 2 tak adalah untuk menahan si cairan oli samping ini uh, jalan terus gitu.
Karena kalau di 09C, di Tornado atau Kristal dan lain-lain, itu dia nipple yang atau nipple yang ada pelor dan pernya itu berada di mesin kan. Kalau untuk Satria, per dan pelor itu adanya di pompa oli samping. Saya masih belum dapat soalnya yang full yang 09C ya. Tadinya saya mau tes seperti ini juga. Nanti saya cek lah kalau udah dapat. Ini alat tesnya, suntikan biasa ya, suntikan biasa. Saya gunakan untuk menghisap nipple dari pompa oli ini. Jadi kita akan adakan uji tes hisap dari si pompa oli. Kita anggap mesin dalam keadaan menyala. Itu. Ini pertama kita masukin dulu ya. Nah setelah ini baru akan saya tarik, saya hisap supaya si cairan oli samping ini terhisap oleh si sedotan ini ya, suntikan ini ya. Kita coba apakah keluar. Ini hisapan dari suntikan ini kecil ya sebenarnya. Nah tuh keluar ya. Jadi ada cairan yang keluar setelah dilakukan hisapan oleh suntikan ini. Kelihatannya di kamera ada cairan keluar. Jadi dengan hisapan yang kecil dari sedotan ini pun si cairan oli samping ini bisa keluar gitu. Kalau tanpa sedotan ini kan tanpa dihisap dia akan berhenti kan, karena tertahan pelor dan per. Kalau dihisap seperti ini, pelor dan per pun ikut terhisap, jadinya membuka lubang kecil yang di ujung nipple itu untuk dilewati oleh si cairan oli samping itu. Jadi akan melewat ke sini setelah dilakukan hisapan oleh si suntikan ini ya. Ini mungkin secara logikanya seperti ini ya. Saya juga belum tahu pastinya seperti apa, tapi kalau secara logika saya, mesin itu kan menyedot cairan oli samping ya. Jadi ketika dihisap oleh mesin, maka per dan pelor yang ada di nipple itu dia akan ikut tertarik, sehingga lubang kecil yang ada di ujung nipple itu akan terbuka dan masuklah si cairan oli samping ini mengalir ke dalam mesin itu, ke crankcase gitu. Kita coba yang bagian atas. Bagian atas ini apakah sama akan terhisap juga cairan olinya? Kita coba. Jika betul, berarti memang si nipple pompa oli samping ini dalam keadaan baik ya, normal, sangat normal. Oke. Bentar, mungkin ada celah udara di sedotannya ya. Dia sebenarnya benar-benar nggak boleh ada udara kan. Kalau ada kebocoran itu dia nggak akan bagus untuk hisapannya. Jadi si mesin, hisapan dari mesin itu nggak akan sempurna kalau misalnya ada kebocoran di pompa olinya ataupun di yang baut untuk udara itu. Kita masukin lagi. Kita akan tes kembali apakah cairannya akan terhisap ke atas. Karena kalau misalnya ini kan posisi di bawah pompa oli ini ya, dan akan terhisap ke atas si cairannya. Oke, di sini terlihat ya, ada kelihatan cairannya terhisap. Berarti tes yang kemarin selama 24 jam itu betul adanya karena posisi mesin dalam keadaan mati. Kalau ini saya tes anggapannya mesin itu dalam keadaan hidup dan menghisap cairan oli samping dari si pompa oli.
Jadi biar jelas ya. Jadi ada cairan dari tangki oli samping masuk ke pompa oli, kemudian terisi penuh pompa oli dan akan dihisap oleh mesin. Pada saat menyala akan dihisap, tapi jika mesin tidak menyala, si oli samping akan berhenti di nepel karena tertahan oleh per dan pelor yang ada di dalam nepel. Ketika dinyalakan mesin, maka akan menghisap. Itu tekanannya tinggi ya. Ini dengan tekanan hanya sedotan dan suntikan yang kecil ini pun tadi terlihat sedikit keluar ya. Apalagi kalau hisapan dari tenaga mesin yang sedang menyala, itu pasti akan banyak. Dan sebagai catatan, jadi kalau misalnya pagi-pagi menurut saya asapnya ngebul atau ditinggal sehari 2 hari asapnya ngebul wajar, karena posisi pompa oli itu udah penuh terisi. Tapi lama-lama akan kembali normal setelah motor berjalan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.